Guna suluk itu, tuan dan puan sekalian, agar dapat kita merasakan zuk tauhid itu. Dapat kita merasakan nyatanya Allah itu dalam diri kita. Agar kita dapat merasakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ketika Allah mengatakan ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kemudian ketika ayat mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kemudian ketika Allah mengatakan aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemana engkau menghadap di situ ada wajah Allah. Semua ayat-ayat ini adalah makom spiritual. Semua ayat-ayat ini merupakan bagian dari spiritualitas Nabi. Jadi untuk dapat mencapai itu dibutuhkan tazkiyatun nafs, hati yang bersih. Hati yang bersih diantaranya adalah dengan riyadah. Itulah yang dilaksanakan orang bersuluk. Ini saya kira perbedaannya ngaji tauhid tanpa suluk dengan hanya mengkaji dalil. Ada ungkapan awaluddin ma'rifatullah. Sebahagian orang mengatakan ini hadis Nabi, padahal tidak. Ini bukan hadis Nabi, tapi ungkapan para ulama yang tentu dasar pijakannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi awaluddin ma'rifatullah ini kalau ditelusuri ini merupakan ungkapan yang bisa diambil dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Kenapa demikian? Karena Nabi Rasulullah SAW begitu dapat wahyu pada umur 40 tahun, mendapat wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Justru ayat itu menegaskan tentang tauhid, yakni bacalah dengan nama Tuhanmu. Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia min alaq, dari segumpal darah. Nabi berdakwah 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Selama 13 tahun Nabi itu berdakwah tentang bagaimana mengenalkan Allah, bagaimana menanamkan tauhid. Allah itu Ahad, Allah itu Esa, Allah itu Zat yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Nabi itu dakwahnya menanamkan tauhid, mengenalkan Allah. Allah itu kuasa, Allah itu Esa, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan dalam bahasa tasawuf itulah disebut dengan ma'rifatullah. Oleh karenanya ungkapan awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah, adalah ungkapan yang benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan juga berdasarkan nalar manusia. Jadi awal agama itu mengenal Allah. Kenapa awal agama itu mengenal Allah? Karena memang yang paling utama perintah dalam Islam itu adalah sholat setelah bersyahadat. Bagaimana dia sholat kalau tidak mengenal Allah? Bagaimana dia menyembah Allah? Dan yang kedua, Islam
sebagai agama yang diridhoi Allah. Inna dina indallah Islam. Dalam keimanan kita bahwa Allah adalah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan satu-satunya yang wajib disembah. Karena pokok agama itu tauhid, dan sholat itu perintah awal agama. Setelah kita bersyahadat itu menyembah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Akulah Allah, kata Allah, tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi bagaimana menyembah Allah kalau tidak dikenal? Jadi awaludin ma'rifatullah itu adalah hal yang paling fundamental dalam agama. Kemudian apa lagi? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa engkau tak berpikir? Sewaktu di alam ruh kita ini sudah dikenalkan Allah. Ini yang paling awal ini. Begitu kita semua ini akan dilahirkan di alam ruh-ruh, kita ini sudah diperkenalkan Allah. Apa kata Allah? Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Jadi di alam ruh kita ini telah bermusyahadah, sudah bersahadat bahwa Allah adalah Tuhan kita. Qalu bala syahidna. Kemudian waktu kita dilahirkan, maka yang pertama sekali kita diajankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat pertama diperdengarkan ke telinga kita adalah tauhid, kebesaran Allah. Kemudian apa lagi? Nanti kita waktu meninggal, waktu sakratul maut, kita ditalkin. Kita ditalkin. Sibuk keluarga kita, khawatir keluarga kita bahwa kita berpulang tidak bertauhid. Lakinu mautakum la ilaha illallah, kata Nabi. Ajarkan orang-orang yang akan mau mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Sibuk orang tua kita dipanggil ustadz, dipanggil guru untuk mentalkin. Bagaimana dia mudah mengucapkan kalimat ini kalau waktu dia hidup sehat tidak mempelajari ilmu ini. Dan yang paling terakhir setelah kita dikubur, pertanyaan malaikat pun marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau begitu, awaludin ma'rifatullah ini adalah benar-benar kajian yang paling utama untuk kita pelajari. Bagaimana mengenal Allah? Maka tidak ada jalan lain untuk mengenal Allah kecuali diawali dengan mengenal diri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Ini satu-satunya jalan yang paling fundamental untuk mengenal Allah. Tanpa ini akan sulit. Maka Al-Quran berkata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa engkau tak berpikir? Di ayat yang lainnya dijelaskan, wazkur rabbaka fi nafsik. Maka ingatlah Tuhanmu dalam dirimu. Bahkan awal wahyu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, dan khalaqal insana min 'alaq. Itu dikaitkan dengan yang menciptakan manusia, menciptakan diri kita. Artinya apa? Perintah Al-Quran yang pertama sekalipun agar kita ini membaca diri, agar kita membaca atas nama Allah. Dan yang pertama Allah perintahkan, baca dengan menyebut dengan nama Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan diri kita. Jadi ada hubungan dengan mengenal Allah dengan menciptakan diri kita. Inilah kaji diri. Maka para ahli sufi, ahli thariqah menjelaskan untuk mengenal diri ini, agar kita mengenal Allah,
terlebih dahulu diketahui bahwa siapa diri kita. Diri kita ini kan ada dua. Ada diri ruhani, ada diri jasmani. Diri jasmani adalah bahwa kita ini semua keturunan Nabi Adam. Jadi kita semua ini adalah keturunan Nabi. Semua kita adalah keturunan Nabi Adam. Nabi Adam dari mana? Dari tanah. Kemudian tanah dari mana? Tanah dari air. Air dari mana? Dari angin. Angin dari api. Api dari Nur Muhammad. Ini dalam perspektif tasawuf yang disepakati para ulama-ulama sufi. Kemudian di rohani kita ini dari mana berasal? Ruh kita ini, rohani kita ini berasal dari Nur Muhammad. Ini kaji diri yang disepakati para ulama. Nur Muhammad itu, ruh kita berasal dari Nur Muhammad. Jadi kalau begitu, diri jasmani, diri rohani kita adalah berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika janin kita telah sempurna, maka kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam janin itu. Summa sawahu wa nafahtu fihi min ruhi. Setelah disempurnakan kejadiannya, maka Allah pun kemudian meniupkan ruhnya kepada kita. Artinya janin, jasad itu tidak akan hidup kalau tidak ditiupkan ruh Allah, atau ruh ciptaan Allah. Sebagian mufassir menjelaskan itu. Ruh itulah sumber kehidupan. Begitu ruh ditiupkan kepada janin, maka hiduplah si janin itu. Kemudian Allah berkata lagi, summa sawahu wa nafahtu fihi min ruhi wa ja'alakum sam'a wal absar. Artinya apa? Diri yang sempurna, janin yang sempurna ini tidak akan berguna kalau tidak ada ruh. Setelah ada ruh baru hidup, itulah hayat. Baru kemudian mata melihat, telinga mendengar, kaki berjalan, dan semuanya, mulut berbicara. Maka dalam sifat 20 itu 7 sifat Allah itu ada pada diri kita. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, samak, basar, dan kalam. Jadi itu sifat Allah yang dipinjamkan kepada kita. Sehingga kemudian kalau ini kita sadari, kita rasakan benar-benar bahwa kita ini berasal dari segumpal darah, kita ini berasal daripada seonggok tanah, jasad kita daripada Nabi Adam dari tanah, kemudian kita dari berkembang dari keturunan Nabi Adam lewat air mani daripada orang tua kita, kemudian kita menjadi segumpal darah, kemudian kita ditiupkan ruh, dan kemudian baru kita hidup. Maka disitulah kemudian kita menyadari hakikatnya kita ini bukan siapa-siapa, bukan makhluk apa. Kita ini baru bisa hidup setelah diberikan Allah ruh kepada kita. Jadi ruh ini, hayat ini dipinjamkan Allah kepada kita. Untuk mendapatkan zauq inilah diperlukan suluk, diperlukan torekoh. Kalau orang mengaji tauhid, mengaji sifat 20 hanya sekedar menggunakan intelektual, apa yang saya sampaikan tadi, maka ditakutkan nanti dia tidak dapat merasakan zuknya. Sehingga kemudian inilah yang kita takutkan bisa berpotensi, bisa merusak jiwanya. Bisa berpotensi gila apabila dia tidak mampu menalarkannya. Karena dalam hadis dijelaskan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi jadillah.
Pikirkanlah makhluk Allah, jangan kau pikirkan zat Allah. Maka guna suluk itu, tuan dan puan sekalian, agar dapat kita merasakan zuk tauhid itu. Dapat kita merasakan nyatanya Allah itu dalam diri kita. Ketika kita merasakan bahwa hayat yang ada pada diri kita ini hayatnya Allah, kita bisa mendengar karena diberikan Allah kita samad, kita bisa melihat karena besarnya Allah, maka dengan suluk kita dapat merasakan zuk ini, sehingga kemudian sempurnalah antara nalar dengan zuk. Ini guna suluk. Nah, kenapa? Karena dengan zikir hati akan bersih. Kalau hati sudah bersih dengan suci, maka insya Allah kita pun dapat merasakan kehadiran Zat yang maha suci. Jadi kalau tanpa dengan kolbu yang bersih, ngaji tauhid ini tidak akan bisa sampai. Dan kalau hanya berdasarkan nalar, logika, mengaji tauhid berpotensi juga gila. Maka dibutuhkan mursyid. Mengaji tauhid harus didalami dengan ilmu tasawuf. Harus ada mursyid. Harus bersuluk supaya kemudian dapat merasakan zuk kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kerja orang suluk. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah, boleh mengaji tauhid dengan pendekatan Al-Quran dan Sunnah, mengaji tauhid dengan sekedar mengetahui ini dalilnya, Allah itu Esa, Allah itu satu, sifat-sifat Allah dengan dalilnya, ayatnya, hadisnya, silakan. Tapi untuk melahirkan zuk itu, mendatangkan zuk itu, agar kita dapat merasakan wa nahnu aqrabu ilai min hablil warid. Ketika Allah mengatakan ija sa'alaka anni fa inni qarib. Kemudian ketiga ayat mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kemudian ketika Allah mengatakan aina ma tuwallu fasammu wajhullah, kemana engkau menghadap di situ ada wajah Allah. Semua ayat-ayat ini adalah makom spiritual. Semua ayat-ayat ini merupakan bagian dari spiritualitas Nabi. Jadi untuk dapat mencapai itu dibutuhkan tazkiyatun nafs, hati yang bersih. Hati yang bersih diantaranya adalah dengan riadoh. Itulah yang dilaksanakan orang bersuluk. Ini saya kira perbedaannya ngaji tauhid tanpa suluk dengan ngaji tauhid semata-mata hanya mengkaji dalil. Inilah hubungan awaluddin ma'rifatullah, hubungan tauhid dengan tasawuf. Dengan bertasawuf kita dapat merasakan zuk daripada ma'rifatullah. Dan kalau ini sudah dirasakan ketika kita dalam keseharian kita, dalam sholat kita, Allahu Akbar, kita merasakan nyatanya hadir Allah dalam diri kita. Dalam kehidupan kita merasakan nyatanya Allah hadir dalam diri kita, maka sempurnalah tauhid kita, bebaslah kita dari kesyirikan, kita semata-mata hanya bergantung kepada Allah. Dan tak kala kita pulang, maka kita pun tahu jalan pulang, yakni kembali kepada Allah.